apakah tidak apa-apa jika kita bersedekah, infak, namun diketahui oleh orang lain? Contoh, disebarkan dalam status WA, IG dan lain-lain. Contoh nanti nyebarkan abdi infak. Dipoto misalnya ada seseorang yang diberikan infak misalnya, ku hilman dari foto cetrik gitu. Sebarkan ku hilman teh yang diberi infak sedekahnya itu. Ya, termasuk ke PZU kan? Ya, ke PZU mah kok mau disebarkan. Nah, begitu. Ustaz Uni terang tahu. Ya, lihat Bapak Ibu. Bagaimana Ustaz? Jadi yang paling pertama, niatnya mau apa? Sekiranya niatnya itu adalah karena ria, jelas Allah tak akan menerima sedekah seseorang yang disertai dengan ria anas atau min gululin. Yaitu niatnya itu tidak boleh karena ria. Itu yang pertama yang jadi tolok ukur. Sebab infak sedekah niatnya karena Allah. Begitu kita diupload atau kita memberitahu, maka dibolehkan ketika tujuannya memberikan motivasi atau gibtoh. Jadi gibtoh itu orang menjadi tertarik. Batur bisa, kenapa kita tidak bisa? Mudah-mudahan kita semangat seperti orang lain. Itu namanya gibtoh. Oleh karena itulah di Quran disebutkan khufyatan wa alaniyatan. Orang-orang yang menginfakkan hartanya secara sembunyi-sembunyi atau alaniatan terang-terangan. Terang-terangan itu termasuk diketahui oleh publik. Jadi sekali lagi luruskan niat. Mau apa diberitahu? Niatnya bukan untuk ria, tetapi mendorong orang, apalagi PZU sebagai bagian dari transparansi kepercayaan umat bahwa apa yang diamanatkan betul-betul ditunaikan. Itu diantara kebolehan. Dalil dalam praktek yaitu turun surat kepada Nabi, wal tangdur nafsum ma qadamat lighad, yang sering dipakai dalil ayat muhasabah. Nah, padahal ayat ini sababun nuzulnya yaitu mendorong seseorang untuk beramal, khususnya infak untuk dilakukan. Maka setelah turun ayat ini, tampillah seorang sahabat yang membawa keresek menyerahkan hartanya di hadapan jamaah. Itu dalil bolehnya diupload terang-terangan. Jadi terang-terangan langsung kasih kepada Nabi. Inilah wal tandur nafsum maqadamat lighad, untuk hari esok di akhirat. Pasikeun sakeresek mun urang. Sahabat yang lain ngodok saku, boga teu kitu, piraku si itu wae bisa ari urang henteu. Maka ada yang pulang ke rumah masing-masing neangan, aya sendal butut pasikeun kitu ka PZU. Aya tadi naon mur gitu kan. Jadi semua masing-masing bergerak. Itulah yang disebut sunatan hasanatan, trendsetter, yaitu memotivasi banyak orang untuk melakukan perbuatan yang sama. Nah, itulah dalil boleh diupload. Karena sahabat langsung melakukan itu di hadapan publik para sahabat orang lain terdorong menjadi terpicu untuk melakukan hal yang sama. Itulah antara lain dalil kebolehan diupload selama niatnya lurus karena Allah memberikan efek manfaat dan motivasi kepada orang lain untuk melakukan yang sama. Begitu. Ini saya langsung ada yang mengejar pertanyaan barusan yang kedua. Bagaimana kalau menyakiti perasaan orang yang diberi? Bagaimana jika menyakiti perasaan orang yang diberi? Sakit padahal udah diberi sedikit, misalnya tadi foto dan diupload, disebarkan gitu lah. Bagaimana pertanyaan? Ya tadi kan, jadi kalau niatnya lurus, begitu dia sakit tidak jadi dosa.
karena bukan untuk menyakiti, eta mah tinggal diajak ngopi engke gitu. Kopi Kopi puntang kan, kopi santri gitu. Punten maksud abdi mah kieu cenah kantong diberesan eta mah. Jadi yang tidak boleh teh contoh gini. Contoh, Allah tidak akan menerima sodakoh yang disertai dengan mana wal ada. Contoh, si eta mah usah dihilman, lamun teu disodakohan ku kuring mah moal sukses. Nah, eta. Lamun teu ku saya mah si eta moal maju. Lamun teu dibantu ku saya mah si eta teh jadi jelema teh gitu. Nah, itulah yang disebut mana wal ada. Maka bab upload itu tinggal dibadamikeun. Sekiranya tadi keberatan tinggal komplain. Aduh punten. Mun tiasa mah entong diupload mah dileutik aing gitu. Begitu mah gede. Nah itu mah kan kanten ngobrol. Yang penting niatnya sudah lurus. Tapi tidak setiap niat baik cocok dengan orang lain, maka tinggal diobrolkeun. Ngopi eta mah ku kopi santri jeung ku kopi punten. Begitu. Kopi santri. Ya.